Kali ini kita mengunjungi kota Semarang. Pernahkah kamu membayangkan berjalan di tengah suasana Eropa abad 18 tanpa harus pergi jauh dari Indonesia? Itulah yang akan kamu rasakan saat menyusuri kota lama Semarang, kawasan bersejarah yang juga dikenal sebagai Little Netherlands. Ini dia kota lama yang menjadi pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Tak heran jika jalan di sekitar sini kita akan merasakan suasana yang berbeda karena nuansa bangunan tua zaman Belanda yang ikonik. Sehingga kawasan ini sering juga dikenal dengan Little Netherlands. Di kota lama terdapat beberapa spot menarik yang sering menjadi tujuan wisata para pelancong. Salah satunya adalah Rumah Akar, terletak di sebuah lorong jalanan yang tak terlalu lebar. Saat jalan di sini kita akan melihat tembok bangunan tua di kanan dan kiri. Nah, kali ini aku lagi ada di salah satu spot unik yang ada di kota lama Semarang, yaitu Rumah Akar. Kenapa disebut Rumah Akar? Karena bangunan ini ditumbuhi oleh akar-akar pohon besar yang menjalar di dindingnya. Uniknya nih Bobers, akar-akar inilah yang justru menjadi penguat bagi bangunan ini sampai sekarang. Nah, inilah Bobers salah satu akar yang menempel pada dinding Rumah Akar. Setelah mampir ke spot Rumah Akar, waktunya kita menikmati kota lama dari segala sisi. Kota lama menjadi pusat kawasan wisata yang tak boleh dilewatkan. Selain kawasan kota lama Semarang ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad, di tempat ini ada sekitar 50 bangunan kuno yang masih berdiri kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Secara umum, karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan yang ada di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Di sini berdiri megah bangunan-bangunan peninggalan Belanda seperti Gereja Belenduk yang ikonik dengan kubahnya, hingga deretan gedung tua dengan jendela besar dan pintu klasik yang tetap berdiri kokoh meski telah berusia ratusan tahun. Sore hari menjadi waktu yang tepat jika ingin mengunjungi kawasan kota lama Semarang. Semakin malam semakin banyak wisatawan dari berbagai daerah yang datang ke sini. Tentu saja, di sini kita bisa mengumpulkan banyak koleksi foto dengan latar belakang bangunan tua, atau juga bisa berkunjung ke kafe-kafe modern yang kini banyak bertumbuh di kawasan ini. Tak hanya menjadi saksi bisu masa kolonial, kini kota lama Semarang juga bertransformasi menjadi pusat wisata modern, dipenuhi kafe, galeri seni, hingga ruang kreatif yang memadukan nuansa vintage dengan sentuhan kekinian. Suasana kota lama di malam hari justru semakin romantis, dengan gemerlap lampu penerangan yang berjajar di pinggir jalan dan juga lampu-lampu yang menghiasi setiap gedung bangunan tua. Lokasi ini jauh dari kata tua. Selanjutnya, jangan lupa untuk berkunjung ke Kampung Jadul, salah satu tempat belajar budaya yang tak boleh terlewatkan. Seperti namanya, begitu masuk ke sini, kita langsung serasa kembali ke masa lalu. Suasana yang dibuat ala tempo dulu membuat kita seperti bernostalgia. Aku udah pakai kain motif khas Semarang. Di Kampung Jadul ini, kita juga bisa menemukan berbagai spot foto menarik, kuliner tradisional, hingga permainan khas zaman dulu. Jadi, tidak hanya sekedar jalan-jalan, kita juga bisa merasakan kehidupan sederhana yang penuh kenangan. Berlokasi di Kampung Batik Tengah, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Di sini, para pelancong bisa melihat suasana desa wisata yang disulap begitu cantik dengan berbagai ornamen khas budaya lokal. Di Kampung Jadul ini, kita akan melihat dan belajar tata cara membatik yang akan dipandu oleh para pengrajin batik di rumah masing-masing. Disinilah budaya dan tradisi akan diperkenalkan kepada siapa saja yang datang. Selain menjadi cara menumbuhkan ekonomi lokal, kita juga turut melestarikan budaya membatik yang menjadi warisan turun-temurun ini. Selain belajar membatik, kita juga bisa membeli langsung kerajinan batik yang menjadi hasil karya para warga di sini. Banyak pula cindramata lokal yang unik dan cocok untuk dibawa sebagai buah tangan.
Para pengrajin batik begitu tenun dan ramah mengajarkan kita bagaimana cara membatik yang baik dan benar. Setelah membatik, hasil karya ini bisa kita bawa pulang untuk jadi kenang-kenangan. Wih, Nah, keren sih Bu. ikuti desainnya. Oke, saya bisa. Pasti bisa. Bisa melebar. Tapi untuk ada kelas ini baru di Kampung Jadul aja atau di sini juga ada Bu? Di mana? Di Rata-rata kalau yang belajar batik di sini. Oh, awalnya cuma ini ya yang udah jadi gitu ya Bu? Untuk edukasi di sini, Mbak, untuk edukasi. Kalau yang lain itu kan untuk ini penjualan aja. Iya Bu ya. Itu toko-toko. Tapi kalau yang untuk belajar batik rata-rata di sini. Berarti Bu kalau ini untuk yang batiknya jualannya cuman ini aja atau ada di online juga Bu? Saya nggak online. Nggak ada online ya? Biar datang ke sini aja. Iya, biar experience-nya juga dapat ya Bu ya? Biar datang ke sini nggak cuma yang belajar batik, tapi kan belanja juga, Mbak. Iya, betul. Tapi kok kayak gitu biasanya ramenya di apa sih Bu? Yang jelas nanti pasar di batik itu ramai, Mbak. Oh, kegiatan-kegiatannya gitu ya Bu ya? Itu bulan Oktober. Bu, kalau ini Bu untuk kampung batiknya ini udah dari tahun kapan Bu? Kalau untuk kampung batik memang dari awal itu kampung batik, Mbak. Tapi kalau untuk kampung jadul mulai 2016. 2016. Oh, kalau di sini ada total berapa ini Bu? Berarti berapa pengrajin ya? Kalau Istilahnya? untuk pengrajinnya sekitar berapa ya? Kurang lebih 20-an. 20-an. Lumayan banyak ya. Getting space for the words we hold inside. Udah Bu, merantau berapa lama Bu? Hampir berapa ya? 27 tahun. Oh, dari keluarga sini berarti ikut suami Bu? Beda. Asli semua sana. Oh, benar-benar full merantau ya? Kenapa memilih Semarang Bu? Wih, langsung. Suami kerja di sini. Ah. Kawasan ini yang dulunya rawan menjadi nyaman, yang dulunya kumuh dan kotor sekarang menjadi kampung dari segala keunikannya. Uniknya kampung jadul terlihat dari warna-warni lukisan mural di seluruh dinding bangunan rumah. Ganggang yang tidak terlalu lebar itu dipoles dengan cat bergambar tema-tema khusus. Nuansa jadul dan khas yang ditawarkan kampung jadul Semarang ini selalu membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama. Selain wisata belanja, jangan lupa juga untuk mencicipi kuliner lokal yang ada di sana. Masih begitu banyak tempat unik dan seru yang dapat kita kunjungi di kota Semarang. Rasanya satu hari saja tidak cukup untuk menjelajahi semuanya. Sekarang, mari kita mendatangi sebuah toko kopi tua yang telah ada sejak puluhan tahun silam. Ini dia sebuah toko kopi tua yang ada di Jalan Wat Gandul Barat, Dharma Boutique Roastery. Masuk ke dalamnya, aroma kopi yang wangi langsung menyeruak. Kedai Dharma Boutique Roastery cukup mungil. Bagian dalamnya hanya ada satu ruangan yang berisi puluhan toples kaca. Inilah surganya para pecinta kopi. Pak, izin saya mau tanya, boleh Pak bantu diceritakan kembali terkait dengan asal-usul Dharma Boutique Roastery ini? Asal-usul Dharma Boutique Roastery itu didirikan oleh kakek saya, tapi waktu itu dengan nama Margorejo di Bandung, di Cimahi tepatnya, pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1924, pabrik kopinya ini dipindah ke Semarang. Kemudian belum sampai di Jalan Wat Gandul Barat ini ya. Pindahnya ke Wat Gandul Barat itu ada di tahun 1926 sampai sekarang. Pak, apa sih Pak perbedaannya kopi dulu dengan kopi yang sekarang? Ya kalau saya bandingkan memang ada perbedaan. Perbedaannya terutama adalah waktu di awal itu saya sangat kesulitan untuk memasarkan kopi. Karena ketika itu masyarakatnya juga kebanyakan masih dalam kelas perekonomian lemah. Beda dengan sekarang, di mana anak muda itu banyak yang sudah bisa spend money gitu. Dan dulu pasar yang seperti itu dimanfaatkan oleh produsen kopi saset. Karena mereka klaimnya adalah
bisa memproduksi kopi dengan harga murah, tetapi rasanya dan wanginya, aromanya baik. Waktu itu ayah saya juga tidak mau mengikuti tren itu karena ayah saya tetap ingin supaya mempertahankan kopi asli, aromanya asli dan kopinya asli. Kemudian tren itu saya rasakan berubah mulai setelah tahun 2015. Itu malah ada perubahan besar karena kalau dulu itu orang yang beli itu biasanya juga umurnya 40-an. Anak muda waktu itu jarang beli kopi. Nah sekarang itu berubah. Pelanggan kami utama adalah 30-an, 20-an bahkan. Nah kenapa itu kok bisa sampai terjadi? Itu karena menurut saya, pengamatan saya, karena ada film filosofi kopi menyebabkan trennya berubah. Baik di pasarnya, di sekalangan pasar, kalau dulu yang saya katakan 40 ke atas, sekarang 40 ke bawah. Karena filmnya itu kebetulan juga ditujukan kepada golongan yang 40 tahun ke bawah, berbeda dengan dulu. Nah, sekarang itu kopi juga menjadi beda kelasnya, kelas produknya beda. Kalau dulu itu adalah kopi merupakan suatu barang konsumsi, kalau sekarang kan beda. Sekarang kan kopi itu merupakan suatu status. Jadi banyak orang itu sekarang minum beda dengan dulu, di mana kopi dibeli untuk dinikmati sendiri di rumah sebelum ngantor pagi dan sepulang dari kantor sore. Pada umumnya sekarang orang kan menikmati bersama-sama, bukan sendiri, tetapi juga di tempat-tempat umum seperti di tempat kami, kafe, coffee shop. Jadi kan berarti selama 50 tahun itu kan banyak naik turunnya nih untuk perkembangan kopi sendiri kan Pak. Bagaimana sih Pak Dharma Butik Roastery ini dalam menghadapi kesulitan, menghadapi struggle-nya di dunia itu gimana Pak? Saya sebetulnya ngelakoni aja sih sebetulnya. Karena waktu itu sebenarnya sudah ada pikiran juga sih dari saya untuk meninggalkan bisnis kopi itu ke yang lain. Hanya belum sempat ketemu yang pas gitu. Jadi tetap saya tinggal di bisnis kopi. Ya, awalnya saya nggak cinta sih. Awalnya hanya kewajiban dari ayah saya untuk mengambil alih. Sekarang kamu yang gantiin saya gitu. Nah, sekarang berubah. Berubah total ya Pak ya? Berubah total. Terus kalau di sini Pak di Dharma Butik sendiri ada berapa banyak kopi sih Pak? Yang kami punya sekitar 40-an. Tapi sebetulnya di pasar ada jauh lebih, sangat banyak. Ratusan mungkin. Karena kopi sekarang bedanya kan tidak cuma jenis atau asalnya saja, tetapi prosesnya itu sekarang sangat sering dikembangkan. Misalnya dulu yang saya tidak kenal adalah proses fermentasi wine gitu. Dulu nggak ada itu. Wine pun, fermentasi pun banyak variasinya. Karena sekarang kreativitas yang pegang peran. Berarti di sini juga mengikuti ini ya Pak ya, perkembangan ini ya, ya kopi mau ya, tidak Pak, ya? mau, mau tidak mau. Ya. Nah Pak tadi Jin, dengan kalian Mbak Ulin sudah cerita juga awalnya kan kopinya tuh tidak dibuka untuk sekarang ya Pak, hanya dari jendela ini ya Pak Ya, infonya. betul. Nah, mengapa akhirnya memutuskan untuk menggunakan rumah ini kan sebenarnya rumah pribadi ya Pak sendiri Ya. itu untuk membuka kopi ini gitu. Suatu produk itu selalu untuk bisa dibeli orang, bisa disukai orang, harus menemukan keistimewaannya. Jadi kalau mengenai kopi, secara jujur saja saya mengatakan banyak kok yang punya tawaran kopi lebih banyak dari kami yang cuman 40-an itu, banyak. Cuman banyak juga perusahaan yang tidak menemukan selain kopinya itu hal-hal lain yang menjadikan produk mereka yang kopi itu menjadi istimewa yang tidak bisa ditemukan di tempat penjualan lain. Di kami itu ada misalnya suasana di sini di tengah kota yang ada tamannya, ada kebunnya. Kemudian kami masih punya museumnya. Jadi itu keistimewaan tertentu yang sebetulnya tidak secara sengaja, tapi kami lihat itu merupakan suatu keistimewaan. Jadi kalau di dalam pemasaran kan dikenal 4P ya, product, price, place, sama promotion. Iya, Ya. betul, Pak.
Nah, khususnya mengenai place yang menjadi keistimewaan yang kalau menempel pada produk kopinya bisa menjadikan produknya ini istimewa. Jika ke Semarang, datanglah ke kedai kopi Dharma Boutique Roastery ini. Duduk santai dengan kawan sembari menikmati kopi hitam yang nikmat dengan suasana pekarangan rumah Belanda yang sejuk. Pasti bangunan ini sudah tidak asing bagi kita semua. Salah satu bangunan legendaris kota Semarang yang juga menjadi destinasi wajib bagi pelancong. Ini dia Kelenteng Sampokong. Merupakan kelenteng Cina tertua di Semarang. Warnanya yang merah menyala nan megah dengan mahkota atap pagoda berlapis 3 khas budaya Asia Timur. Halo Bobers, hari ini aku lagi ada di salah satu ikon wisata budaya yang ada di Semarang, Sampokong. Nah, tempat ini mempunyai sejarah yang panjang loh Bobers. Konon, kelenteng ini didirikan untuk mengenang kehadiran seorang laksamana yang terkenal dari Tiongkok, yaitu Cheng Ho. Sejak saat itu, kelenteng ini digunakan sebagai pusat dari kegiatan oleh masyarakat Tionghoa. Nah, Bobers, di belakangku ini ada bangunan yang juga dijadikan sebagai tempat ibadah dari masyarakat Tionghoa. Bisa dilihat Bobers, arsitekturnya sendiri dominan dengan warna merah dan emas yang dipadu-padankan dengan ornamen khas Tiongkok yang penuh makna. Kelenteng Sampokong dijadikan salah satu bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya. Terdapat ukiran di sebuah dinding besar, ukiran dinding Sampokong yang menceritakan kisah ekspedisi Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15. Secara spesifik, relief tersebut menggambarkan beberapa momen penting dalam ekspedisi tersebut, seperti pelayaran armada kapal besar hingga keberangkatan Laksamana Cheng Ho yang melanjutkan pelayaran. Oke guys, jadi aku lagi ada di depan Wall of Hope. Di sini terdapat harapan-harapan dari orang yang mengunjungi ke Sampokong. Itulah beberapa destinasi menarik yang ada di Kota Semarang.